Hujan sisi sekali. Hujan. Purwakarta hujan kemarin, Bu. Udah Enggak, masuk ya? Kita tunggu 5 menit lagi. Iya, Saya Prof. akan naikkan sekalian. Oke, Kan baru terima, kita lihat 9 orang ini. ya. Terima kasih, Prof. Nanti sedang komunikasi dengan teman-teman yang lain nih. Terus pada masuk grup. Bentar, masih. Mbak Nadia, terus ya belum dikonfirmasi ya? Istrinya wisuda. Oh, iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau diabsenin katanya, malam katanya mau bolos. Tahu saya ditelepon sama Pak Alin. Sekolah, Oh. ayo buru. Di Jewer ntar. Oke lah. Renat, si Yulia belum ada tuh Yulia. Hari ini materi aja kan? Mas Agung, itu si Triwarsono ditelepon, sohibmu. Oh iya ya. Iya belum tuh. Mas Tri belum ah. Mas Tri Mulyadi. Triwarsono. Hari ini nggak ada presentasi kan? Nggak ada. Presentasi. Nggak ada, Pak. Kalau presentasi saya izin live ya. Jangan gitulah. Mas Agung Triwarsono tuh, Mas Agung. Tumben Raka nggak pakai baju warna putih. Enggak, kan lagi nggak nyalek, Bu. Dia mau kampanye kemarin habis dari GBK.
Baju merah, kacamataan, bener-bener nyalek deh. Itu jadi ke Bandung Mas Raka. Ini di Subang. Subang. Kok ke Subang jadinya? Lewat Subang, lewat Subang. Oh, Oh, Serahan ya, jauh banget Serahannya. Minta gue smackdown emang Budian. Itu minum gelasnya gede banget itu gelasnya. Biar banyak minum air putih, karena kan sekarang zamannya penyakit harus banyak air putih, Bang. Iya, iya, iya. Betul. Nat, ingat Nat, nanti dimpus lagi loh. Sambil absen Makan ya. pisang, Pak. Biar Ya. nggak kaku badan saya. Teman sambil Perasaan tadi absen. Pak Dokter Kif udah ada tadi. Ya ada, dia nunggu 10 menit lagi. Sekarang masih ada itu. Ada di grup ini. itu Rainika udah kebangun Rainika itu. Tahu tuh. Udah, lagi catokan. Kemarin yang balas story-nya Rimeke siapa yang marketing? Itu mah Keren. marketing abadinya hukum bisnis, itu menarik-narik saya. Ada. Itu si kelas pidana belum tuh. Siapa Bu? Kayaknya Pak Martahan deh yang harus nge-add si Triwarsono. Soalnya dia ngefans berat sama Pak Martahan. Sri Mulyani belum ada ya? Udah ada. Bukan Sri Makanit. Triwarsono. Si bapak-bapak. Tri bapak-bapak. Jokes bapak-bapaknya masih saya ingat sama sekarang. Iya. Tuh. Dirasain udah langsung nongol. Itu Tri Muladi. Jangan lupa ya. Ada Triwarsono, Bu. Iya. Triwarsono. Ada. Kayaknya Bang Ada Edwin. tuh. Bang Edwin belum masuk Iya. tuh Bu. Bu Jaksa. Iya ini udah gue suruh. Kalau nggak salah tuh harus ini nih si Pak Martahan deh. Dia hanya nurut sama Pak Kasdum gue dia. Sambil absen ya. Teman-teman Ya, ya. siap. Absen. Siap Pak KM. Pak KM siap. Raka hadir Pak Damiri. Siap. Itu linknya ada di grup. Nanti saya screenshot Raka. Wih, Screenshot ah. bajunya Polri. Luar biasa itu. Lu kuliah lu. Cepetan. Absen di foto atau di apa ini? Foto aja. Kalau Iya, mau dari foto dihitung aja dulu Mbak Damiri biar posenya yang bagus nih. Mbak Nadia itu yang mau moto. Aku kurang bagus. Fotonya Ayo, bisa pada- nggak? Dulu dong, masih catokan. Fotonya bisa nggak? Di sananya, di praktek. Foto nggak bisa. Yang nggak bisa di teori ya? Teori. Ya udah kalau udah foto mah mungkin bisa ditinggal dulu. Nanti ya mungkin diambil. Udah Bang dari Yunus lagi sekarang nyatet apa itu Bang Yunus? Mas Guntur kan kenapa ditutup tuh Mas Kalau di Guntur? teori, Kecapean kecuali dia semalam ya. kalau emang di fotonya udah bisa. Kecuali kalau di fotonya belum bisa ya belum bisa proses. Lihat Gitu. nih. Iya Pak Sepudi, Pak. Kalau di sini mungkin sama saya. Bisa jalan. Ya. Bisa jalan itu kasih suang. ayo tadi ya dipoto yang catokan biarin ditinggal aja. Oh udah ada tuh. Oh udah masuk nih tuh. Pak Kanit kuliah Pak Kanit.
Kawan-kawan semua, kita mulai aja sambil nunggu yang lainnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Profesor. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Kita mulai aja, kita pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai, nanti silakan kapan yang kira-kira sudah siap untuk paparannya, untuk makalah, kapan siap, berarti nanti sekalian aja tiap Sabtu 3 kali berturut-turut, nah, berarti nanti dipaparkan sekalian untuk rekan-rekan sekalian. Kira-kira dua minggu lagi atau 3 minggu lagi? Halo? Ya. Kalau Ya, Prof. makalahnya sudah pada selesai, Prof. Cuman tinggal waktunya nih kita belum pada deal ya teman-teman nih. Minggu depan Ya, aja, minggu silakan. depan biar cepat. Minggu depan. Kalau Tuh. minggu depan izin saya nggak bisa. Tuh. Kemana? Ada urusan rumah karena orang tua tidak ada. Makanya Jadi kapan, Dok? silakan di Oke, Prof. Nanti setelah kami udah dapat waktunya nanti saya share ke Prof. Oke ya. Terima kasih. Kita ke pertemuan ketiga. Kemarin sebenarnya kalau saya kira udah dibaca lah, karena dari kawan-kawan semua itu sudah ada yang ngirim hasil resumenya, berarti sebagian sudah membaca. Sebenarnya kemarin di pertemuan kedua itu adalah ada beberapa divisi tentang filsafat dari Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Descartes, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Di situ ada ontologi, epistemologi, dan lain sebagainya. Ontologi dan speleologi sering terkait erat masalah, ada metafisika, matematika, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembagian filsafat. Ini menurut Puncawiyatna. Ini ada umum dibagi ada khusus, ada mutlak, ada tidak mutlak, alam manusia, ini antropologi, ya, etika, logika, filsafat hukum ini. Nah, itulah yang filsafat hukum. Ini pembidangan filsafat menurut Louis Capsule. Ada logika. Ini logika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tata cara menarikan kesimpulan yang benar. Nanti ini biasanya dalam penulisan ini, penulisan karya-karya ilmiah, baik tesis, disertasi, dan sebagainya, ini menggunakan logika. Ini merupakan yang tadi kami sampaikan adalah cabang filsafat yang membicarakan tata cara penarikan kesimpulan yang benar. Sedangkan metodologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang teknik-teknik penelitian atau penyelidikan. Sedangkan metafisika ini merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. Kalau ontologi, ini cabang filsafat yang membicarakan tentang asas-asas rasional dari kenyataan yang ada.
kosmologi itu cabang filsafat yang membicarakan tentang bagaimanakah keadaannya sehingga ada asas-asas rasional dari kenyataan yang teratur itu. Ada di situ nanti dari ilmu-ilmu dipulih asas-asas hukum dan sebagainya. Epistemologi ini cabang filsafat yang membicarakan asal mula, susunan atau metode-metode dan sahnya pengetahuan. Berarti pengetahuan itu sah kalau dilakukan dengan penelitian dan dimanapun penelitian itu hasilnya sama. Kalau hasilnya tidak sama berarti nanti ya dianggap pengetahuan itu kurang sah, kurang valid. Contoh misalkan kalau di daerah tropis ya di mana aja daerah tropis kalau air mendidih ya di suhu 100 derajat mendidih. Kecuali di kutub sana ya beda suhunya. Kalau biologi kefilsafatan adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat hidup. Ilmu biologi. Baik tumbuhan, manusia, dan binatang. Kalau psikologi filsafatan dan cabang filsafat yang membicarakan tentang jiwa. Ini psikologi. Psikologi ada nanti macam-macam ilmunya. Antropologi ini dengan filsafat yang membicarakan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia hidup itu untuk apa dan sebagainya di antropologi. Kalau sosiologi ini adalah tentang hakikat masyarakat dan negara. Cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat masyarakat dan negara. Sosiologi itu ya apa yang ada kenyataan. Kalau makanya nanti kalau dihukum ada dua cabang, ada sosiologi, ada cabang sosiologi, ada cabang normatif itu. Ya sesuai dengan apa adanya. Kalau sosiologi ya yang ada di masyarakat. Orang salah kalau di masyarakat belum tentu dihukum. Tapi kalau normatif ya harus dihukum kan itu. Itulah beda. Nanti pakar-pakarnya ada Pak Prof. Mulyadi dan Prof. Sarlito itu. Etika ini cabang filsafat tentang baik dan buruk. Ini etika mempelajari baik dan buruk di dalam etika. Kalau estetika itu adalah tentang keindahan. Kalau indah, bicara indah itu ya macam-macam. A mengatakan itu indah, yang B tidak, dan sebagainya. Contoh gambar-gambar itu. Ada yang gambar salat-salat, kalau A yang memahami betul, wah ini indah. Kalau kita nggak ngerti, wah apa ini? Ini ada filsafat agama, membicarakan tentang keagamaan. Jadi nggak bisa nanti antara agama dan dipelajarin sendiri-sendiri. Sudah selesai. Kita ngebut nanti ke berikutnya. Ada tanyakan? Ya, rekan-rekan. Dari tadi, dari cabang-cabang filsafat, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 cabang. Ada mau tanya kan? Rekan-rekan. Silakan. Belum ada, Pak. Kalau ada. Lanjut dulu.
kita ke bar. Nanti kalau memang kan ada 4 kelompok, kalau memang 3 kali pertemuan nggak cukup ya nanti sekalian jadi setiap pertemuan 1 kali, berarti nanti tatap mukanya bisa. Maaf Pak, itu ini Ada Ya. 3 grup. Gimana? Cuma 3 grup ya? Berarti Iya. pas 3 grup ya. Ya udah, oke. Iya. Yang satunya nanti persiapan untuk UAS lah. Kan UTS-nya kemarin kita anggap aja ini ngumpulin tugas. Izin Pak Dokter, Ya, silakan. eh, terima kasih untuk eh, pertemuan ketiga khususnya di pembagian filsafat Pak Dokter. Menurut Bu Jawi Jatna itu ada klasifikasi pembagian ada, umum dan khusus. Ya, Nah, kita konsentrasi banyak pada saat penjelasan ini di khusus. Nah, ya. untuk yang umum untuk pembagiannya ini kira-kira filsafat yang umum kira-kira apa aja Pak Dokter yang Ya, menjadi biasanya yang paling umum berarti yang umum itu adalah yang bersifat yang sering kita dengar itu bersifat umum. Misalkan filsafat agama itu yang filsafat moral kan ada itu. Itu masuk ke etika kan. Biasanya orang dengarnya cuma taunya wah itu moral masuk dalam filsafat kan itu. Sebenarnya itu adalah moral itu adalah cabang daripada etika lagi itu sendiri kan gitu. Misalkan filsafat etika sebenarnya juga bagian daripada agama kan itu. Lebih umum lagi. Nah, yang khusus ini kita bagi menjadi 13. Gitu. Jadi kalau yang umum itu kan berarti lebih dari umum itu hanya garis besarnya aja. Lebih mendalam lagi berarti kan sebenarnya kalau agama juga mempelajari tentang masalah etika kan gitu. Tapi jangan digabung dengan logika, kadang tidak ketemu itu kan. Kalau digabung ya nggak bakalan ketemu. Karena yang namanya agama itu kan berkaitan dengan kepercayaan. Manusia percaya, ya sudah. Jangan diutak-utik. Nanti nggak ketemu, mesti terjadi perbedaan. Tapi yang secara umum, nah, mesti kan ada, di situ ada mempelajari tentang etika, tentang moral, tentang dan lain sebagainya gitu. Itu yang umum. Ada lagi, silakan. Ada, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke tentang filsafat hukum dan ilmu hukum. Ini menurut Purnadi Purbajaraka dan Suryono Sukamto,
membagi disiplin hukum mencakup yang pertama adalah ilmu-ilmu hukum. No. Ini meliputi ilmu pengertian dan ilmu tentang kenyataan yang terdiri dari sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang kedua adalah politik hukum, dan yang ketiga adalah filsafat hukum. Ini kalau Van Apeldoorn, yang pertama adalah membicarakan tentang teori hukum, ini pelajaran hukum umum atau ilmu hukum dogmatis. Karena mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sistematika hukum, misalkan subjek hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Yang kedua adalah sosiologi hukum. Ini adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi hukum. Kalau perbandingan hukum adalah merupakan cabang ilmu yang dengan jalan perbandingan mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara atau masyarakat. Sejarah hukum merupakan salah satu metode untuk mencari asal mula suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat, perkembangannya dari dulu hingga sekarang. Yang kelima adalah antropologi hukum. Ini cabang antropologi yang mempelajari hukum sebagai pencerminan nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini biasanya tentang hukum adat dan sebagainya. Kalau secara hukum itu ya mempelajari suatu kelompok. Hukum itu berkembang atau tidak. Atau ada yang, kalau zaman modern sekarang kan ada yang berkembang, ada yang tidak. Misalkan di suku-suku pedalaman, atau di daerah Banten saja, atau kan di suku Baduy ya, dari dulu ya kurang berkembang. Terus yang keenam adalah sosiologi hukum. Ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu ini hendak melihat kaitannya antara jiwa manusia dan di satu pihak dengan hukum di lain pihak. Ini melihat jiwa. Dia meneliti yang masalah jiwa. Kaitannya dengan, bisa kaitannya dengan alam, kaitannya dengan pihak-pihak tertentu, atau kaitannya dengan akibat gejala alam, misalkan bagaimana akibat, nah contoh lah yang sekarang lagi ramai, contoh akibat perang Gaza bagaimana, atau akibat bencana dan sebagainya. Makanya biasanya dari korban-korban itu diperlukan suatu psikologi hukum, atau dilakukan healing, dilakukan pemulihan kembali sehingga jiwanya bisa, paling tidak bisa kembali, yang dari tadinya tercekam bisa mereka gembira lagi, dan lain sebagainya. Kalau menurut Sujono Sukamto, tuh, ruang lingkupnya menurut Sujono Sukamto itu yang pertama adalah dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian pelanggaran kaidah hukum. Yang ketiga adalah akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu. Ini ada perkembangan dan sebagainya. Pada banyaknya masyarakat yang di penjara, akhirnya
kita menggunakan restoratif justice, yaitu perdamaian antara korban dan pelanggar. Gitu. Sebenarnya kalau yang namanya restoratif justice itu ya harusnya peran yang lebih besar itu adalah daripada yang meminta dilakukan perdamaian, ya itu harusnya yang lebih besar adalah daripada korban, jangan tersangkanya atau pelanggarnya. Ini harusnya begitu. Will of service-nya. Tapi sekarang kan malah sudah salah, dia minta maaf dan sebagainya. Minta maafnya maksa gitu loh, bukan karena keikhlasan daripada korban. Loh, cepetan. Nah, sudah. Lagi ada yang tanya lagi? Silakan. Halo, mati ya? Nak? Oh mati ya? Terdengar, Prof. Oh terdengar ya? Mau nanya lagi, Prof. Ya silakan. Khususnya kita dalam kondisi yang lagi hangat, khususnya dalam proses periode ini, khususnya dalam menjelang pemilu di 2024. Kalau Ya. dari Pak Dokter melihat untuk filsafat hukum ini dikorelasikan dengan demokrasi dan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, bagaimana Pak Dokter untuk bisa menelaahnya? Itu dari politik hukum. Dari politik hukum ya. Kalau hukum ini merupakan kan produk dari politik. Nah, tapi harusnya setelah politik itu menghasilkan sebuah produk berupa hukum, ya semuanya harusnya politik itu tunduk pada hukum. Jangan sebaliknya nanti dibolak-balik. Nah, kembali lagi ke nanti daripada etika, norma, daripada kita sendiri aja, para penegak hukum. Yang tahu hukum adalah yang tahu membolak-balikan, yang tahu merekayasa ya, daripada para ahli hukum itu sendiri. Masyarakat yang tahu mana, yang tidak tahu ya nggak bisa itu. Nah gitu. Kita bisa nanti dicari di tentang masalah politik hukum. Dan itu. Yang bisa ya hanya ahli-ahli hukum itu sendiri yang bisa membolak-balikan hukum. Sedangkan makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau di Indonesia kita namanya dengan di alam demokrasi, bahwa hukum itu adalah produk daripada politik, bargaining di situ, kan gitu. Contoh itu, dulu yang namanya kita lihat bahwa namanya pemakai narkotika itu adalah dapat dihukum. Kan dengan adanya sekarang dia hanya direhab dengan diberikan asesmen dan sebagainya. Itu merupakan politik hukum. Entah itu nanti yang mempengaruhi para kartel dan sebagainya, itu salah satu daripada ya politik itu sendiri. Kenapa bisa terpengaruhi dan sebagainya itu tadi. Karena apa ya, kalau kita sudah lihat di lapangan, para kartel narkoba ini mereka juga luar biasa bisa menyekolahkan orang-orang yang pintar, yang cerdas ke sekolah-sekolah hukum yang terkenal, itu mereka nanti menjadi pengacaranya mereka, misalkan contoh, menjadi penasihatnya mereka, bagaimana caranya untuk bisa mempengaruhi hukum dan sebagainya.
Kita pernah mengalami betul itu. Bahwa ada pelaku tindak pidana misalkan kekerasan 365, begitu pelakunya ditembak karena dia nggak berani ke rumah sakit, dia langsung lari naik taksi. Begitu di Jogja, yang jemput pun penasihat hukumnya. Kejadian belum sampai 1 jam sudah nelpon, Pak, ini yang tahu korban yang luka tembak 2. Loh, hebat banget, nggak sampai 1 jam penasihat hukum mereka itu sudah tahu. Begitu kita tangkap, kita curiga, kita tangkap, kita interogasi dan sebagainya, ya akhirnya mengaku, iya Pak, saya kuliahnya dibiayain dan sebagainya. Sehingga saya kalau ada apa-apa, saya sebagai penasihat hukumnya mereka. Nah, itu. Jadilah pelitnya kehidupan itu di situ. Itu ya. Dari politik hukum. Ya, Silakan, ada yang mau tanya lagi. hanya yang menjadi pertanyaannya Pak Dokter adalah kita tahu bahwa tadi kan kita sepakat bahwa hukum menjadi panglima, Ya, bukan politiknya menjadi panglima, tapi ya, hukum menjadi panglima. Nah, ya, tetapi kenyataan adalah kita juga tahu bahwa dalam pembentukan undang-undang yang mempunyai domain adalah lembaga legislatif, ya dalam hal ini DPR RI. ya, Nah, sedangkan ada lagi lembaga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang membuat sesuatu putusan yang seharusnya domain menjadi di DPR, tapi karena diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka itu Mahkamah Konstitusi mengambil putusan. Nah, dari filsafat hukum untuk case yang sekarang lagi hangat, kira-kira pandangan Pak Dokter untuk hal ini seperti apa gitu? ya. Gini, kalau saya nggak mau bawa, kita lihat secara umum saja. Lihat saja, ya. Lihat saja Pak Richard, lihat saja teori Donald Black kembali lagi. Itu dalam hal penegakan hukum, itu dipengaruhi beberapa faktor. Ada 6 di situ. Salah satunya dia kaya miskin, dia punya lingkungan dalam apa lingkungan luar, itu kan, dan sebagainya itu. Ya itulah, nanti sudah jelas sendirilah. Saya kira tidak perlu saya terangkan secara gamblang, tapi saya kira Pak Richard itu sudah tahu sendiri itu kan gitu ya. Jadi yang nggak bisa namanya penegakan hukum itu berdiri sendiri, tetap ada yang mempengaruhi tadi, kan itu. Nah, gitu. Udah jelas. Mau apa-apa itu, mau dibilang etika semakin tinggi pengetahuan, enggak ada. Semua manusia itu tetap terpengaruh pikirannya dengan lingkungan yang ada, kan gitu. Kalau enggak, tentunya dia juga akibatnya kena konsekuensi hukum juga, ya kan? Misalkan dalam keluarga dikucilkan, ya kan? Kalau dia tidak mematuhi aturan dalam keluarga, dia tidak membantu keluarganya, kan gitu, ya nggak? Coba kalau lihat, mohon maaf, kalau Pak Richard punya apa ya saudara, dia nggak membantu, kira-kira satu masalah mungkin nggak masalah. Nanti ada keluarga lagi minta bantu, lama-lama sama keluarganya itu kan dikucilkan. Itu cuma termasuk justice hukum. Makanya biar nggak dikucilkan gimana? Bagaimana cara merangkai suatu itu tadi kan ada nanya apa yang namanya ontologi itu, merangkaikan kata-kata biar menjadi kesimpulan. Kira-kira kesimpulan jadinya cocok lah kayak gini lah kan gitu. Kalau nggak cocok pun jadi cocok-cocokin kan gitu ya. Itu sudah jelas, kalau saya kira udah jelas lah itu ya. Kita apa? Makasih Pak Dokter. Ya, karena tadi kita nggak itu, berapa lagi sekarang yang namanya mensos itu ya sangat mempengaruhi dalam hal penegakan hukum. Sampai ada apa itu namanya PMO apa? No viral, no justice kan itu. Ya kan? Iya, itu padahal belum tentu itu suatu pidana kalau dilihat dari faktanya. Tapi penting viralkan dulu. Nggak mau nanti panggil sana sini dijelaskan. Nah, itu ya.
Makanya itu ada 6. Kalau menurut saya Donald Black itu kan dulu belum ada mensos, sekarang tambah 1 mensos. Jadi silakan ya nanti download buku sekarang kan nggak perlu beli itu, download aja Donald Black. Kalau nggak ada buku saya tuh tentang politik hukum, tentang disparitas putusan hakim dalam perkara pidana korupsi. Saya ngambil jeblik saya. Itu dulu disertasi saya itu. Silakan. Itu buku saya pun sudah saya saya di Google itu sudah dengan bukunya, dengan itu karena kita jualan buku di Gramedia itu ya lakunya tipis, makanya kita udahlah taruh di Google aja lah, buat siapa yang mau baca silakan. Gitu. Ya, silakan lainnya lagi dari rekan-rekan. Ya, dari kawan-kawan itu sudah ada yang mengumpulkan resume ke saya. Tapi tolong resumenya itu jangan cuma slide saya aja yang kita ini kasih ini. Yang dari 16 pertemuan, saya kan ada kirim berapa itu sama Mas Damiri itu ya. Ah, itu semuanya dibikin resume. Oh, jangan cuma slide saya aja ini. Sama kayak saya ini aja 1 hari 2 hari selesai itu. Nggak membaca yang lainnya. Saya kalau Kemarin pas ngambil, informasinya kita pahamnya yang slide 16 itu. bahkan kalau 16 ya itu Pak. cuma sehari aja selesai itu kan. Sama yang kemarin kita kasih sama Mas Damari kan banyak itu. Ada daftar bacaan, ada Itu apa kita itu. udah share semua. Iya, Berarti itu. berarti yang udah diulang lagi, Pak Dokter. Ya direvisi lah kan itu. Nanti tenang aja. Kalau nilai itu kan nggak masalah. Kemarin soalnya Pak Damiri katanya dirangkum 1 Iya. sampai 15 aja, Prof. Iya. Ya, Iya. iya, betul. Itu kan Iya, ada Prof. beberapa. Apa Kalau itu saya kasihkan sama Mas Damiri itu, terus nggak dibaca, nggak itu buat apa kan itu. Semuanya beda daftar bacaan juga. Ya, Prof. Berarti miskomunikasi, Pak Dokter. Iya. Ya, berarti nggak apa-apa. ditambahin aja ya, Prof ya? Prof, Ya, tambahin lagi. tambahin lagi supaya Ya. dapat nilai A+. Ya. Yang penting ngerjakan semuanya Ya, itu mohon kan. maaf, Prof. Iya. Nanti terakhir Iya. kan hasil UTS-nya gimana? Iya, betul. Kalau yang Prof share, kita share semua di grup dengan cuma pikir yang ini kan yang 16 terakhir itu kira-kira sama. Enak banget itu. Selesai itu sehari itu. Ada lagi? Makanya udah ada yang selesai 2 hari langsung selesai, Pak Dokter, yang 16 itu. Totonya ada lagi, Pak Dokter. Itu ada Jadi berapa orang? jadi yang 5 semua orang itu yang sudah ngirim ke saya itu 5 orang itu. ya, Wah, ini makanya sisanya saya sama saya, kaget. Pak Dokter. Saya kaget juga. Cepat sekali. Bapak ini mungkin kayaknya siang malam ini bikinnya itu. Oh, begitu tab aja kita lihat, ini hanya 16 slide aja. Kalau misalnya instruksinya, komunikasinya clear, pasti semuanya, Pak Dokter, itu saya rekin teman-teman, karena instruksinya 16 semuanya itu. Betul. Itulah kadang kalau Saya minta maaf. Nah, itu ada namanya ya kebiasaan ya. Biasanya kita tatap muka kan makin jelas. Ini dengan Zoom akhirnya ya kurang jelas. Wajar, namanya ada miskomunikasi. Nggak apa-apa. Jangan jadi masalah kan itu. Nanti ditambahin lagi, Pak Dokter, itu teman-teman itu tadinya udah mau ngegarap semua, apalagi dia udah digarap semua, Pak Dokter, cuman katanya 16, jadi 16-16-nya aja. Kalau enggak dikirimin semua, dia udah kelar semua kemarin kerja kelompok. Ya tapi terus saya ngirim materi-materi lain ke Mas Damiri buat apa itu kan? Buat makin tebal-tebal kalau dulu namanya ada apa? Dosen diktator itu.
Karena belum ada Zoom ini, jual diktat, pulang beli motor kan gitu. Sekarang nggak ada. Prof, mau nanya dong, Prof. Ya. Kemarin kan sempat baca slide Prof itu ada namanya filsafat Pancasila ya, Prof. Ya. Apa sih, Prof, yang menjadi dasar tentang apakah sistem filsafat itu menjadi acuan dalam pembentukan Pancasila atau sebaliknya apakah Pancasila sebagai sistem filsafat seperti itu, Prof? Terima kasih. Kalau filsafat itu kan sebenarnya itu termasuk hasil perenungan. Nah, Pancasila itu adalah hasil perenungan para pendiri bangsa. Gitu. Kita lihat Pak Soekarno, karena Pak Soekarno pernah dibuang di NTT sana, beliaunya merenung di sana, di bawah pohon itu, sampai di pohonnya itu pun di sana dikasih nama pohon Pancasila itu, karena beliaunya merenung Pancasila itu di sana adanya dinamakan Pancasila di situ. Ya semua hasil perenungan daripada para pendiri bangsa yang sudah final ya jangan diganggu lagi kan itu. Udah final namanya final jangan diganggu lagi. Itu. Ya, daripada kalau kapal itu sampai ada berapa itu? 30 apa 42 butir kan itu. Ya kan? Ya, 42 butir ya. Sampai apal itu tiap mau apa prajabatan itu. Kita terus suruh ngajar lagi di Madura sana itu. Sampai Klebun itu kalau kepala desa di Madura itu kan dulu yang penting dia suaranya banyak dan nggak bisa baca tulis jadi juga kepala desa atau Klebun. Kita ngajarin sudah seminggu kita masih tanya Pak mau tanya Pak Pancasila ada berapa? Padahal kita sudah seminggu itu ngajarin mereka itu masih bilang begini juga Pak Pancasila ada 7 apa enggak? Waduh gregetan kita kadang kita cegung kepalanya gitu. Kamu tanya sana sama anak kamu yang sekolah. Tanya sama anak. Pancasila ada berapa, Le? Ada berapa, Cong? Itu. Ada 5, Pak. Bapak bilang 7 aja dapat tempeleng. Mau dapat tempeleng, apalagi cuma 5. Kan gitu. Bahaya itu. Sekarang mulai lupa lagi dari Pancasila. Karena generasi anak-anak kita udah lupa. Generasi kita mungkin yang sudah dulu itu. Nanti tanya lagi Pancasila ada berapa, bisa jawabnya ada 7. Kan itu. Kalau enggak terus kita suarakan, tetap kita kasih pelajaran, kita kasih pengetahuan kepada generasi yang akan datang. Jangankan orang Indonesia, orang-orang luar negeri aja sudah mulai mencontoh itu Pancasila itu. Kalau kita tinggalkan sendiri kan lucu, gitu ya. Hasil perenungan daripada pendiri bangsa, dasar daripada Indonesia adalah itu tadi Pancasila. Itu 5 dasar. Yang terdiri dari A, B, C, dan sebagainya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu hasil perenungan. Berarti perenungan itu bisa yang bahwa itu adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tadi kan itu. Sudah direnungkan, dimusyawarahkan, dibawa sampai pleno dan sebagainya lah istilahnya kan begitu. Itu ya. Kenapa ada falsafah Pancasila? Ada filsafat Pancasila. Itu. Ya, silakan lagi. Nah, itu juga menyambung itu Pak Dokter. Sepakat dengan yang di pandangan yang disampaikan Pak Dokter berkaitan dengan masalah Pancasila sudah menjadi falsafah hidup ataupun darah daging daripada bangsa Indonesia. Nah, yang terjadi adalah seringkali yang saya katakan seringkali bahwa dan kita lebih enjoy dan lebih suka dengan filosofi atau falsafah hidup negara luar yang mungkin tidak mempunyai esensi Indonesia sekali. Saya pikir saya sepakat dengan Pak Dokter dengan adanya Pancasila, makanya kita juga bisa hidup bersama-sama, bisa berkomunikasi dengan berbagai etis dan budaya. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan Pak Dokter, ya, apakah bisa itu kita suarakan tentang kepancasilaan itu
khususnya di era-era sekarang yang mungkin saya katakan mungkin ya, walaupun sebenarnya sudah kita lakukan kajian bahwa banyak sekarang anak-anak muda yang memang tidak mengerti tentang esensi daripada falsafah Pancasila itu, karena dia lebih suka dengan doktrin orang luar. Padahal di Rembang sendiri, kalau di Rembang banyak yang kecelakaan, banyak yang terjadi kerusuhan dan segala macam. Di Poso banyak terjadi kerusuhan. Tapi kita lebih senang effort luar dibanding dengan kita sendiri loh, Indonesia loh. Kisi-kisi Pak Dokter Ya. untuk bisa semakin membuktikan Pak Dokter. Ya. Jadinya begini ya, Mas Richard, Om Richard, Bang Richard. Jadi yang namanya, makanya kita kembali lagi bahwa peran daripada, kan peran itu pendidikan itu kan ada tiga, pendidikan formal, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat. Kita kembalikan lagi pada keluarga. Kalau keluarga tersebut sudah mau menanamkan pada Pancasila, anak-anak kita ajarin. Kita kan tiap hari, misalkan dulu dari rumah atau apa mau berangkat sekolah, suruh hafalin Pancasila dulu di rumah. Mau P4 pulang ya. ditanya di Pancasila ya tentang P4 dan lain sebagainya. Itu ya namanya tetap terdoktrin. Kalau enggak mau dikit-dikit apa sekolahnya, kalau enggak di boarding school enggak laku. Gimana dia mau tahu Pancasila itu apa? Kan gitu. Tapi ya itu namanya problem kita. Namanya manusia itu banyak problem. Kalau banyak cucian itu ya laundry itu ya. Tidak apa-apa itu ya itu tanamkan aja. Bagi orang tua bagaimana cara meramulah bagaimana itu bisa menanamkan Pancasila. Kan itu. Jadi jangan dipercayakan hanya itu ya cek-cek. Kalau orang tua nggak tahu gimana mau ngasih tahu anaknya kan itu. Itu sudah tidak ada yang sehebat Pancasila itu. Kalau menurut saya kan itu. Sudah betul-betul diramu. Semua contoh dari kecil, contoh besar semua sudah ada. Kalau rempong itu kalau betul-betul dilaksanakan adanya musyawarah, nggak bakalan terjadi sampai ribut begitu. Karena nggak nyampe itu. Itu belum nyampe itu mungkin tunjangannya sampai masyarakat kecil. Belum lagi sekarang ada provokator itu kan yang mau menembuskan. Jadilah. Sebenarnya kalau semua sudah bagus semua, bisa semua selesai dengan musyawarah. Dengan istilahnya sekarang, ya silakan aja. Kita nggak melarang anak-anak kita sekolah di luar negeri. Kan cuma beda aja namanya. Dulu musyawarah ya mencari mufakat namanya, kerennya itu ya win-win solution kan itu. Sebenarnya gitu aja. Semua bisa diakomodir dengan adanya yang Pancasila dengan segala butir-butirnya atau turunannya. Cuma ya itu tadi, cuma namanya beda tadi. Musyawarah mufakat namanya demokrasi, itu win-win solution, ya sama aja. Restoratif justice ya sebenarnya musyawarah juga kan gitu, ya kan? Cuma kalau udah sekolah di luar negeri kalau nggak bahasa asing kayaknya wah, Agreement. sekolahnya nggak berhasil gitu. Padahal ada aja sudah itu terakomodir. Ya, begitu ya, Mas Bang Richard ya. Silakan lagi. Ada yang mau tanya? Lebih baik kita banyak diskusi daripada nanti itu. Kita tukar informasi aja. Daripada kalau ini sehari, 2 hari, 3 hari pelajaran gampang dibaca itu. Nanti lupa lagi kan itu. Kalau diskusi kita ingat.
Saya tanya lagi, silakan. Prof, Ya, Pak Dokter mau nanya. ya, ya, Sebenarnya filsafat itu kan sebenarnya ilmu yang apa ya, cinta kebijaksanaan dan ya, ilmu yang tidak pernah berhenti bertanya. ya, Artinya berarti bisa untuk segala cabang ilmu filsafat itu untuk berkembang terus, dipertanyakan sampai pertanyaan itu tidak pernah habis. ya. Yang namanya filsafat itu nanti sampai kiamat ya masih bisa berkembang. Karena tadi semakin lama tetap berkembang itu. Kan itu akan berkembang. Namanya dulu bicara cinta kasih harus disampaikan, sekarang nggak perlu disampaikan. Cukup pakai WA saja, apa pakai lagu kan gitu. Berkembang itu kan. Contohnya yang paling simpel lah gitu. Ya, Pak Guntur itu ya. Mas Guntur. Itu ya. Selalu akan berkembang, semua ilmu akan berkembang sesuai dengan masing-masing. Mau cepat, mau lambat, tetap akan berkembang. Dulu mana ada yang namanya kita dulu namanya kuliah secara itu apa darling belum ada kepikiran gitu kan. Nggak ada kepikiran mau kuliah. Dulu namanya kuliah jarak jauh itu dikejar-kejar itu. Dianggap pidana mana. Sekarang kan udah homeschooling, sekolah dari rumah, yang penting sudah menggunakan teknologi dan sebagainya. Itu termasuk dari hasil filsafat juga, hasil daripada ada perenungan para pakar pendidikan dan sebagainya itu. Makanya ada kampus merdeka lah dan sebagainya itu. Gitu ya, Mas Guntur ya. Siap, siap, Pak Dokter. Silakan lainnya. Izin bertanya satu lagi, Prof. Ya. Seringkali kan orang mengistilahkan bahwa apa namanya filsafat hukum itu dengan teori hukum itu sebenarnya berbeda ya, Prof ya, dalam sudut pandang. Apa sebenarnya dari bagaimana sih krusial dari perbedaan filsafat itu sendiri dan teori hukum sendiri? Karena banyak kali mungkin beberapa para ahli hukum juga sering mengkaitkan filsafat itu dengan teori hukum dan sebaliknya, seperti itu, Prof. Ya, kalau filsafat itu lebih di atasnya daripada teori hukum. Karena apa? Dari perenungan, dari filsafat itu bisa melahirkan teori-teori hukum itu. Itu di situ bedanya. Kan itu. Jadi teori-teori hukum itu adalah hasil daripada filsafat itu sendiri. Perenungan akhirnya dijadikan sebuah teori, dijadikan sebuah landasan daripada hasil filsafat itu sendiri. Jadi masih di tingginya. Filsafat ini dasarnya lah, paling dasar itu, intinya. Kalau sama Pandul itu lebih terkenal on the core itu, inti daripada inti kan itu, filsafat gitu ya. Silakan lain. Kalau nggak ada saya kira udah jam 11. Ya, malah setengah jam nanti karena ada miskomunikasi mungkin saya salah dalam hal itu, kita untuk tambahan waktu untuk membuat rangkuman lagi gitu. Silakan tambahin rangkuman lagi biar kita kasih bonus untuk merangkum. Ada pertanyaan lagi, silakan satu lagi aja. Nih Prof, Mas Dami ini mau bertanya. Ya Pak Susantri. Iya. Espesi, ya silakan. Siap. Saya yang ingin saya tanyakan satu, Prof, ini mengenai hierarki hukum yang saat ini berlaku di negara kita. Pada dasarnya sejarahnya dulu filsafat itu kan nggak mengakui adanya Mahkamah Konstitusi, Prof. Kenapa sih kok seiring sejalan waktu ada Mahkamah Konstitusi? Karena berarti ada kebuntuan di situ ya. Di hukum itu ada kebuntuan. Sementara kan kita punya lembaga Mahkamah Agung udah paling tinggi, Prof. Izin, Prof, bagaimana pendapat dan pandangan Profesor mengenai Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini? Terima kasih. Ya itu tadi. Semua itu hasil daripada filsafat, daripada perenungan,
Kalau ini dianggap tidak cukup, tidak mampu, tidak bisa mengatasi sesuatu, maka dibentukkan sebuah lembaga. Contoh lain aja lah gampang. Korupsi di Indonesia kan tidak bisa kita bentuklah KPK kan itu. Ya kan itu. Tapi KPK dengan adanya KPK korupsi ini ya juga tidak juga. Nanti mungkin ada perlindungan lagi. Itu kan. Bentuk apa lagi? Jadikan satu lagi. Itu kan. Korupsi yang menangani yang di kepolisian, KPK, kejaksaan jadikan satu. Nah, terserah aja nanti jadi perkembangan lagi. Karena semua akan berkembang sesuai dengan kebutuhan pada zamannya itu. Begitu ya, Mas Susantri ya. Ya, Gitu baik, ya. Prof. Ya. Berarti lembaga negara perlu dibentuk lagi ya, Prof, ya, nanti lembaga hukum sendiri gitu. Khususnya bidang nanti yang membidangi apa namanya ada basic psikologinya kan bisa jadi biar upaya untuk tidak korupsi pencegahannya itu lebih diutamakan daripada tindak itunya. Sudah. Kalau menurut saya kan kalau sarjana apa dari pakar-pakar PSID dan sebagainya itu dalam hal penanganan tindak pidana aja semua sudah diikutkan kan gitu. Misalkan kan tersangka itu perlu pendampingan dari psikolog gitu kan. Sebelum apa dan sebagainya sehingga bisa menemukan kenapa ini, apakah karena kejiwaannya atau apa, ada suatu penyakit yang lain dan sebagainya dilihat dari ilmu psikologi. Itu saya kira dibutuhkan juga. Kenapa sih menurut kajian, menurut disiplin ilmu psikologi banyak tetap aja gaji besar, misalkan makin tinggi gelar, makin tinggi keagamaannya, tapi tetap juga korupsi. Itu silakan aja dilihat dari pandang ilmu kejiwaan kan itu. Silakan aja, bisa aja itu, tidak ada masalah itu. Makanya ilmu itu ya paling banyak, paling cepat, paling itu berkembang ya ilmu hukum, bisa mewain yang lainnya. Dari psikologi bisa masuk di hukum, gitu kan. Dari teknik, teknologi, wah semua bisa masuk di situ. Gitu ya, Pak Santi. Prof. Makasih, Prof. Saya kira udah. Saya bilang tadi satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian. Saya kira untuk pertemuan kali ini, hari ini, saya cukup sekian. Silakan nanti. Ini lagi ya. Pak Dokter. Silakan Pak. Untuk ini lagi ya, untuk berarti ringkasannya selain dari 16 PPT tambahan yang kemarin di-share itu ya Prof ya? Ya itu biar lengkap. Ya, tambah lengkap biar tambah pintar kan itu. Ya, karena pikir kemarin itu hal yang sama. Ya. Oke. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Waktu pengumpulannya yang paling ini kapan, Prof? Nanti pengumpulannya pas tatap muka aja. Kan itu. Pas tatap muka sekarang dikumpulin. Nanti terakhir juga enggak apa-apa, pas pertemuan kita masih kasih kesempatan waktu. Gitu. Itu sisanya. Nanti, ya. Silakan nanti kalau sudah kapan makalah sudah selesai, nanti tunjuk siapa yang memaparkan, siapa yang jadi sekretaris, nanti siapa yang bacakan hasil daripada tanggapan dari rekan-rekan semua itu kayak seperti FGD itu, seperti itu, group discussion gitu ya. Nanti jangan diborong semua itu, nanti kasihan nilainya, nanti nggak dibagi-bagi. Saya kira gitu. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto pada Miri, foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ini yang bagus HP-nya. Mbak Nadia. Kemudian lah yang bagus mah HP-nya. Yang lagi ngeblow biarin aja. Pak Agung hadir, Pak Agung. Ya, Pak Agung aja, Pak Agung, ayo Pak Agung. Ini ada yang belum kelihatan. Mas Agung, ayo Mas Agung. Pak Agung beda lagi bajunya, tadi kotak-kotak, sekarang merah. Monggo. Salah tempat, harusnya kalau yang merah itu nanti. Ya. Hukum beda, beda orang. Udah di foto belum nih? Siapa yang foto? Mas Agung mau kondangan, Mas Agung?
Mas Agung ditanya sama Pak Triwarsono. Mau kondangan dia itu. Ayo cepetan, siapa yang foto ini? Lama banget ini, udah senyum, udah gigi udah sampai kering. Nadia biasanya. Pak Triwarsono sehat. Alhamdulillah. Merah semua Pak sih. dosen. Kondangan. Kapan kondangannya? Gua kan ngikutin Raka. Ayo yang foto siapa nih? Mas itu Mas Agung foto. Mas foto Mas Agung. Agung Budi. Nadia. Sudah. Siapa? Foto. Dah. Lah. Belum berasa. Kalau berasa no ke Patri Warsono no, biar berasa Patri. mau berasa katanya. Keriting. Wah, Pak Jari Kanit keriting. warna kuning, Pak Kanit. Salah tempat pakai warna kuning merah sekarang. Merah. Teman minta maaf ya. Ada miskomunikasi nih. Kena semprot. Gak apa-apa Mas Damiri. Paling jari keriting. Itu aja udah 9 lembar, tambah lagi yang ono, mau berapa lembar lagi tangan? Satu buku. Pokoknya bukunya slide-nya dia itu jangan dihilang-hilangin. Pokoknya harus pada isi semuanya. Tulis terngamuk parah lagi. Tapi tetap aja pada Miri yang ngumpulin itu udah itu, nanti tinggal Iya. rapi. Tinggal lambain aja, tinggal lambain. Kasihan yang belum sama sekali gimana itu. Stok batin. Itu yang suruh ngerangkum satu buku udah kelar belum, yang rangkum satu buku? Udah dong. Udah dong pidana udah kelar dong, pidana udah kelar. Pidana itu. Kita udah biasa dilatih dengan jari-jari ya nggak Mas Agung. Semuanya pakai tulis tangan, ujian pidana coba bayangin. Tadi sudah dibilang sama Dr. Kif kan bisa dibicarakan. Ya. Terus teman-teman yang untuk pemaparan ini kan sudah ini kira-kira sepakatin hari apa ya? Ayolah minggu depan nggak apa-apa. Nih kalau minggu depan saya nggak bisa. Enggak pada Miri. Emang Nadia kelompok 1 nih. Tadi 2 minggu lagi. Tadi Kelompok 1 mah udah pada Miri oke. Kelompok 1 tanggal 11 nggak apa-apa. Kelompok 1 siap. Siap, kelompok 1 siap. Minggu depan. Materinya di-share di grup, nanti biar dibaca, jangan ini doang. Yang udah ngumpulin siapa gak tahu. Iya benar juga, benar. Satu kemarin grupnya Siska. Iya maksudnya pada Miri itu di-share di grup biar ketahuan yang sudah ngumpulin siapa, yang belum mana di teror tuh yang belum ngumpul. Dia ngumpulnya kertas dijilid belum tuh ngumpulin Pak Richard. Kertas dijilid yang dikumpulinnya. Makalah yang dijilid bukan yang L-nya. Pak Richard masih menentukan itu, masih menentukan judul aja belum selesai. Kelompok 2 belum kelar, kelompok 2. Malu-malu kelompok 2. Siapa Bos gue martahan sampai ngasih bahan sama lu pada dicuekin. Kan? Oh iya betul. Yang ngecuekin siapa? Nggak ada tanggapan di grup, kasihan kan dia. Udah capek-capek ngasih bahan, ngasih pemikiran. Coba emang bener-bener ya. Oke. Kita udah jawab ya. Yang komen gue bertiga doang. Pak Martahan, Wika sama gua. Yang lain kata jawab no Pak Alin no. Pak Alin mah grup gue dia mah. Mana Pak Embang? Pak Embang mana Pak Embang? Iya Pak Embang kali. Pak Rian tuh mana Pak Rian? Gua WA, gua kagak ada yang jawab tuh. Izin Div ya teman-teman ya, terima kasih ya. 11 ya berarti. Ya.